Sekarang kan kita harus tanya kembali secara persis apa yang sebetulnya terjadi, kenapa dia sampai menangis. Terkadang kalau dia tuh baru saja menggugat cerai istrinya dan ternyata dia telah menahan masalah itu sudah lama dengan katanya istrinya diduga melakukan perselingkuhan. Menurut Ibu melihat dari seperti itu, kenapa sih sampai akhirnya tuh Boy akhirnya memutuskan untuk bicara, untuk speak up, padahal sebelumnya dia tidak mau bicara dan kemarin sampai menangis selama respon. ya, sekarang kan kita harus tanya kembali secara persis apa yang sebetulnya terjadi, kenapa dia sampai menangis. Terkadang ada hal di mana dia merasa misalnya kurang memperhatikan. Terkadang dia merasa, oh karena saya ada beberapa kelemahan. Jadi kalau karena adanya beberapa kelemahan, maka dia menangisi dirinya sendiri. Tapi kalau dia berbuat sesuatu yang kurang baik, kurang memperhatikan, atau kurang apa, maka dia menyesali perbuatan istrinya, sehingga pada saat meninggal dia bisa menangis, jadi bisa sangat sedih. Jadi biasanya ada sesuatu di balik itu. Bu, tapi kalau untuk kategori patah hatinya seorang laki-laki yang dihianati itu, si Baim ini udah titik klimaksnya dia untuk mengungkapkan unek-unek kecewanya dia juga, bukan sih? Sebetulnya kan orang menangis itu ada beberapa hal ya. Ada yang menangis karena sifat dia sering menangis, tapi terkadang kita tahu ada orang dengan kesedihan apapun dia tidak sampai menangis. Jadi pertama tergantung pada fisiknya, seorang yang biasa mengeluarkan air mata karena sedih atau orang tidak mengeluarkan air mata. Lalu jika mengeluarkan air mata, kita lihat kembali kenapa kok sampai perasaannya begitu tersentuh. Apakah tersentuh karena merasa kok saya kurang memperhatikan sebelumnya, merasa tersentuh karena kenapa kok istri saya begitu, menyesali perbuatan istrinya. Mungkin juga dia tetap menikahi istrinya walaupun dia bertentangan dengan orang tuanya. Kan kita tidak tahu apa persis, yang kita tahu hanya menangis karena suatu kesedihan. Bu, terkait dengan omongan netizen bahwa si Baim ini kan lebih mengarah ke raja prank ya Bu, suka membohongi publik juga dengan konten-konten yang tiba-tiba emang ngeprank gitu loh Bu. Tapi netizen menyebut bahwa klarifikasi atau ungkapan perasaan Baim kemarin itu lebih mengarah ke NPD. Mungkin bisa jelasin Bu, NPD itu apa, terus karakternya ya? Personality disorder. Narcissistic personality disorder. Jadi kita lihat ini. Jadi tadi kan disebutkan bahwa di luar seringkali prank di luar. Jadi kita bayangkan kalau itu juga terjadi pada istrinya, maka ini suatu sifat biasanya ke istri juga begitu. Kalau ke istri begitu, lalu akhirnya karena perbuatan dia, istrinya sering menyeleweng, mungkin saja akhirnya dia merasa dosa kan. Kalau dia merasa dosa, oh ya saya melakukan hal-hal yang tidak begitu baik, lalu sebagai akibatnya istrinya begitu, maka dia bisa menyesali perbuatannya dan akibatnya dia melihat terpaksa bercerai. Jadi kesedihan tersendiri kan, kenapa waktu itu saya tidak mengekang diri misalnya. Ya Bu, soal itu kemarin kan sebab itu kan sempat tidak mau jawab pertanyaan, katanya kan sempat kamu bilang karena dia mikirin anak-anak. Nah itu seberapa besar sih Baim Bu? Dia masih banyak. Nggak mau ngomong kan karena dia mikirin perasaan anak-anak yang saat ini. Main baru kemarin gitu, dia speak up. Ada di bawah asuhan dia, jadi kan si Baim udah keluar dari rumah, tinggal di Tiger ya, di kantor situ sama anak-anaknya, istrinya di sendiri gitu.
Menurut Ibu, seperti apa sih mental anak-anak yang masih di bawah umur terkait perceraian Melihat tuanya gitu? orang tuanya. Ya, sekarang kan anak itu walaupun di bawah umur kan juga ada pergaulannya. Tinggal di bawah umur berapa tahun, 1 tahun atau 5 tahun, itu kan juga masih di bawah umur. Itu kalau sudah sekolah kan sekarang terbuka sekali. Seringkali ada teman-teman sekolah yang tahu, maka otomatis ini akan jadi dibully-bully kan anaknya. Dan barangkali itu yang dipikirkan. Mungkin dia juga tidak mau, tidak mau bahwa anaknya tahu adanya perceraian. Kan kita juga harus menanyakan secara lebih detail. Tapi di sini juga Paula belum lama ini sempat memposting terkait dengan postingan Hana Nataki yang kayak jangan membuka kayak aib atau apa gitu. Itu kalau dari sosok si Paula ini sendiri, dia lebih tertutup atau seperti Ya, apa sih? sekarang Berbeda dengan kan Mbak. itu sifat orang. Ada orang lebih terbuka sifatnya, ada orang tertutup sifatnya, ada lagi demi untuk anak, ada lagi tidak peduli anak. Jadi semua itu merupakan suatu kombinasi yang dihitung akhirnya menentukan sikap apa yang dia lakukan. Tapi kalau dibilang yang pasangannya ini dia selingkuh dikarenakan omongan netizen bilang Mbak ini pelit gitu. Hubungan suami istri, kalau si pihak suaminya pelit, wajah sebenarnya selingkuh udah nggak benar ya Bu, tapi dengan sikap yang dituduhkan pihak Baim ke Paula. Ya, sekarang kadang-kadang sulit kita menentukan pelit atau tidak ya. Sekarang harus lebih detail. Pandangan orang bagaimana? Pandangan masyarakat pada umumnya itu dianggap pelit atau tidak dianggap pelit? Dia melakukan untuk apa? Untuk menyimpan untuk masa depan anak atau untuk apa? Bisa juga seorang istri tidak perlulah nyimpan untuk anak. Ada juga yang memikirkan anak saya harus saya berikan uang. Uang harus cukup, paling tidak untuk nambah-nambah untuk sekolah anak. Bagaimana kok tiba-tiba situasi ekonomi menurun? Seperti sekarang situasi ekonomi menurun. Kalau menurun terus, bagaimana? Jadi karena itu kita harus tahu persisnya bagaimana sih yang dianggap pelit, apa yang dianggap tidak pelit. Apakah untuk dirinya sendiri juga begitu, atau dia royal untuk perempuan-perempuan lain? Itu kan lain lagi, itu namanya bukan pelit, tapi ya kalau ke perempuan-perempuan lain kasih banyak, istrinya enggak, ya namanya kurang ajar ya. Tapi dia sebelum ungkap kemarin itu Bu, memang beberapa bulan lalu itu dia sempat spill dengan postingan dia terkait belum punya anak, ya didoain ya segera punya anak. Terus di situ disebut jangan ganggu istri orang ya, berarti di situ memang udah ada konflik kan Bu dengan dia mengutarakan seperti itu. Ya, Terkait postingan. konflik sih bisa saja ya, tapi sekarang tinggal kita kan juga nggak tahu sampai seberapa banyak hal yang dirahasiakan, dan itu yang tidak bisa kita ungkap. Tapi yang rahasia itu harus kita analisa. Itu yang akhirnya yang bisa kita analisa hanya apa yang kita ketahui. Sampai disebut juga kemarin Bu terkait dengan belum bercerai Paula sudah nanya harta gono gini. Karena itu kita kan nggak tahu ya, apakah betul suaminya pelit atau istrinya yang minta harta gono ini. Kan nggak tahu siapa yang menghasilkan uang. Semua itu harus kita pertimbangkan kembali. Bagaimana peraturannya sekarang kan kebanyakan dengan pisah harta. Apakah pisah harta itu ada? Kalau itu ada, tinggal itu diikuti, itu paling gampang. Itu sudah peraturan yang disetujui bersama. Tapi kalau itu tidak ada, harus kita lihat lagi apakah wajar